Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Achillius Uyau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku, keluargaku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Tuhan Allah kita adalah gembala yang baik, yang terus menolong, menyertai dan memberkati kita di setiap langkah-langkah kita. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dalam Yohanes 10, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Dengarkan firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Yesuslah gembalaku yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu kita telah belajar dan merenungkan bersama dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bagaimana hidup dalam penggembalaan Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menjadi gembala itu berarti kita harus terus mendengar suara Tuhan yang menuntun kita. Kita harus berserah dalam setiap tuntunannya. Hidup kita terus berfokus pada Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang diurapi Tuhan dan percaya Tuhan gembala kita tidak akan pernah berubah dalam segala zaman dan keadaan. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka pertanyaannya adalah Tuhan yang mana? Sebab dunia kita sekarang ini banyak sekali yang mengaku dirinya Tuhan atau menjadikan sesuatu Tuhan baginya. Firman Allah juga berkata dalam Matius 13 ayat 21, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang mengaku Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Yesus mengingatkan agar jangan mudah mempercayainya. Banyak pengajaran atau banyak sekali orang yang mengaku dirinya Tuhan dan berupaya mengembalakan umat. Karena itu Yesus memperkenalkan dirinya, akulah gembala yang baik, dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Yesus tidak hanya berkata bahwa ia adalah gembala yang baik, tetapi dia juga menunjukkan perbedaan gembala yang baik dan gembala palsu, gembala gadungan, gembala yang tidak baik. Untuk melihat sepotong kayu, apakah kayu itu lurus atau tidak, caranya adalah dengan membandingkan dengan kayu yang lain. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Bukan seperti gembala upahan yang ketika melihat serigala mereka lari meninggalkan domba-dombanya, karena mereka hanya orang upahan yang menjadikan dirinya gembala hanya untuk keuntungan, menjadikan dirinya gembala hanya untuk popularitas, hanya untuk kepentingan kekuasaan. Tetapi Yesus adalah gembala yang baik, yang menjaga kawanan domba gembalaannya dalam segala keadaan. Yesus Kristus berbeda dan tidak sama seperti gembala-gembala yang lainnya. Dan hari ini kita akan melihat mengapa kita perlu selalu setia mengikut Yesus sebagai gembala yang baik itu. Yang pertama, saudaraku,
Kita perlu mengikut Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Karena Yesus mengajar dan menuntun kita tentang hidup yang benar. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu selalu setia mengikut Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita? Karena Yesus menuntun, mengajar kita tentang hidup yang benar. Dalam ayat 12 pembacaan firman Tuhan kita tadi, setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus menunjuk bagaimana hidup para gembala upahan yang tidak benar. Yesus mengatakan dalam pembacaan firman Tuhan tadi, sedangkan seorang gembala upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, perhatikan itu. Yesus menunjuk bagaimana hidup para gembala upahan yang tidak benar. Ketika serigala datang, para gembala upahan itu meninggalkan domba-dombanya lalu lari. Para gembala upahan itu tega membiarkan kawanan ternaknya menjadi mangsa serigala yang buas. Dari bagian ini Yesus sedang menunjukkan kualitas seorang gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Yesus gembala yang baik karena ia mengajar dan menuntun kita dalam hidup yang benar. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci, tetapi mengasihi. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak mengajarkan kita untuk menendam, tapi mengampuni. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus tidak mengajarkan kita untuk membunuh. Yesus tidak mengajarkan kita untuk memusuhi mereka yang berbeda. Yesus mengajarkan kita untuk menghormati otoritas para pemimpin dan pemerintah. Yesus mengajarkan kita dan menuntun kita hidup yang benar, karena dialah gembala yang baik. Berbeda dengan gembala yang tidak baik, mereka akan terus mengajarkan umatnya untuk saling membenci, saling membunuh, mengarahkan pada hal-hal yang tidak benar, melakukan tindakan-tindakan keji kepada orang lain. Hal ini mengingatkan kita, jika ada gembala yang mengembalakan umatnya untuk membunuh, untuk membenci, untuk memusuhi orang yang berbeda, maka sesungguhnya itulah gembala gadungan yang mengaku gembala umat, tetapi sesungguhnya gembala upahan yang menjadi gembala hanya untuk popularitas, menjadi gembala hanya untuk kuasa, menjadi gembala hanya untuk keuntungan diri semata-mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita, Yesus adalah gembala yang baik. Karena Yesus adalah gembala yang mengajar dan menuntun kita untuk hidup dengan benar. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu mengikuti dengan setia Yesus sebagai gembala yang baik? Karena Yesus gembala yang rela berkorban bagi kita. Yesus adalah gembala yang rela berkorban bagi kita. Ayat 11 firman Tuhan tadi berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita mengikut Yesus sebagai gembala yang baik karena Yesus gembala yang rela berkorban bagi kita. Yesus gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita mungkin sedikit terkejut dengan ungkapan Yesus yang menyatakan sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mengapa? Paling tidak ada dua hal yang membuat kita terkejut. Yang pertama, bukankah seharusnya seorang gembala mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya? Seperti yang digambarkan Daud sebagai gembala dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37, ketika menggembalakan domba, ia mempertaruhkan nyawanya menghadapi setiap binatang buas yang mencoba untuk mengganggu, mengambil domba-dombanya. Tetapi Yesus malah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yang kedua yang membuat kita agak sedikit terkejut, tentu yang kedua, jika gembala mati, bagaimana domba-dombanya?
Bukankah kematian gembala menunjukkan bahwa ia tidak mampu melindungi domba-dombanya? Sesungguhnya bagian dalam ayat 11 ini tidak sedang menunjukkan kelemahan sang gembala. Ayat 11 ini tidak mengajarkan bahwa nyawa gembala itu diambil oleh orang lain. Sebaliknya, ayat ini sendiri memberitahu kepada kita bahwa gembala itu sendiri yang memberikan nyawanya. Dalam ayat 17 dan ayat 18, Yesus menerangkan hal itu dengan menunjukkan tindakan sukarela yang justru menunjukkan kekuasaannya. Ia berkuasa memberikan nyawanya, juga berkuasa mengambilnya kembali. Dalam ayat 11 firman Tuhan tadi, nyawa diberikan sang gembala bagi domba-dombanya. Artinya pemberian nyawa dari gembala bukan tanda kelemahan atau bahaya bagi domba-dombanya. Sebaliknya, hal itu dilakukan untuk mereka, domba-dombanya. Gambaran dimaksud adalah gambaran bahwa gembala itu sendiri yang dimakan, dibunuh oleh binatang buas, sehingga domba-dombanya bebas dari keganasan binatang itu. Itulah yang dilakukan Yesus sebagai gembala yang baik. Ia bukan hanya gembala, tetapi sekaligus anak domba Allah. Sebagai gembala, Yesus telah mendombakan dirinya bagi kita, kawanan ternak gembalaannya. Yesus adalah gembala yang baik, yang rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita aman, kita selamat, kita terhindar dari bahaya maut yang mengancam kita. Oleh sebab itu kita perlu setia mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik, karena Yesus gembala yang rela berkorban bagi kita. Yang ketiga, saudaraku ini kasih Tuhan, mengapa kita perlu untuk terus mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita? Karena Yesus adalah gembala yang menerima kita di dalam anugerahnya. Yesus gembala yang menerima kita apa adanya di dalam anugerahnya. Dalam ayat 16, pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Domba yang lain yang dimaksudkan di sini adalah domba yang liar di luar kandang. Domba yang lain yang tidak mempunyai gembala yang mengajar dan menuntun mereka untuk hidup dengan benar. Domba yang lain itu adalah domba yang sedang tersesat. Tetapi Yesus juga menerima domba-domba yang lain itu, sebab Dia memberi anugerah tidak hanya dengan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya saja, tetapi anugerah itu juga bagi domba-domba yang lain yang mau mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik, yang mendengar suara kasih gembala yang baik itu. Domba yang lain adalah mereka yang mungkin selama ini telah menjauh dari Tuhan. Domba yang lain itu mungkin mereka yang selama ini tenggelam dalam perbuatan dosa. Mereka ingin kembali dan berubah dari dosa itu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Domba yang lain itu adalah mereka yang hilang arah. Domba yang lain itu adalah seorang suami yang menyadari bahwa selama ini ia bukan menjadi suami yang baik, yang tidak menjadi berkat bagi keluarganya. Domba yang lain itu mungkin seorang istri yang sedang bergumul dalam keluarga dan hampir menyerah dan putus asa. Domba yang lain itu mungkin adalah seorang anak yang hilang pengharapan, kesepian tanpa kasih orang tua. Domba yang lain itu adalah kita semua yang membutuhkan anugerah Allah dalam hidup kita. Sekarang saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, maukah engkau menyerahkan hidupmu digembalakan Yesus, gembala yang baik itu? Dengarkan kebenaran kasih ini. Sehebat apapun masalahmu, segelap apapun dosa-dosa di masa lalumu, sebesar apapun dosa-dosa dalam kehidupanmu, Yesus, gembala yang baik, tetap menerima kita dalam anugerahnya yang melimpah. Oleh sebab itu, serahkan dirimu sekarang, jangan tunggu nanti. Sekarang datang dalam kasih
gembala yang baik itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menyatakan kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Engkau menyatakan diri-Mu sebagai gembala yang baik. Yesus, gembala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Engkau adalah gembala yang menuntun kami dalam hidup yang benar. Engkau adalah gembala yang rela berkorban bagi kami. Engkau adalah gembala yang menerima kami apa adanya dalam setiap anugerah-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu, Tuhan. Bagi mereka yang pagi ini sedang mendengar dan membawa hidup pribadi mereka dalam doa ini kepadamu, Tuhan menjamah hidup mereka, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin mereka. Allah terus memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap langkah-langkah mereka ke depan. Dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk Radio Cakrawala ini dalam setiap siaran-siaran yang dilakukan untuk menguatkan, meneguhkan para pendengar. Tuhan Yesus memberkati dalam program-program yang ada. Kami percaya Tuhan akan terus memakai Radio Cakrawala ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni jika ada hal yang tidak berkenan. Engkaulah gembala hidup kami, dan kami akan terus berserah diri kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat terus mengalami berkat Tuhan. Dan terus jadikan kehidupan kita digembalakan oleh Yesus, gembala yang baik itu. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan menyertai dan menolong kita di setiap langkah kita. Doa saya, Allah terus menyatakan kasih anugerah-Nya bagi kita sekalian. Amin. Beserta
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.